내가 그 방에 들어갈 일은 없을 거야. Episode 11 dimulai dengan kilas balik imajinatif dari Paikseon yang baru menikah dengan Hong Hae-jo. Membayangkan bagaimana jika ia mengungkapkan perasaannya kepada Hong Hae-jo dan berusaha memperbaiki pernikahan mereka sejak dulu. Namun, kenyataannya, ia lebih memilih menjauh dari Hae-jo demi melindunginya. 퇴근 몇 시에 할지 몰라. 기다리지 마. Tetapi, di dalam hati Paikseon yang merasa hampa dan kosong, kini dia merasa senang karena ada yang mengisinya yaitu Hong Hae-jo. Setelah insiden mobil yang dikendarai Hae-jo, Paikseon berupaya mencari Hong Hae-jo. Polisi menemukan mobil yang jatuh ke sungai dan langsung memulai pencarian intensif. Orang tua Hong Hae-jo tiba di lokasi kejadian dan ibunya tampak sangat terpukul atas kejadian itu. Paikseon mencurigai ketidakhadiran ibu tirinya dalam insiden ini, dan dia merasa curiga dan mengaitkannya dengan peristiwa sebelumnya. 저 아래로 떨어진 거예요? 어머니가 안 왔네요. Kemudian, Paikseon pergi ke rumah ibu tirinya untuk mencari bukti dan menemui ibu tirinya. Dia menanyakan ketidakhadirannya saat kejadian yang menimpa Hae-jo. Ibu tirinya mengungkapkan penderitaan masa lalunya selama 20 tahun yang terkait dengan kehilangan anaknya yaitu si pengancam, dan dia menyalahkan Paikseon dan juga kakeknya dalam kejadian itu. 20년 전에 충분히 했어. 좋네요. 아들이 죽었는지 살았는지. 네가 겪을 차례 아니니? Sementara itu, rekan-rekan Hong Hae-jo, termasuk Nayuri dan Ji Sang-woo, berusaha mencari keberadaan Hong Hae-jo. Sang-woo memberitahu kepada Yuri bahwa Hong Hae-jo sebenarnya bisa berbicara layaknya orang biasa, dan hal itu mengejutkannya. 이렇게 말도 해요. 그 목소리 내가 직접 들어야겠어요. Paikseon bekerja sama dengan detektif untuk mendapatkan surat perintah penangkapan bagi ibu tirinya dengan kasus pembunuhan. Ia menyerahkan sebuah rekaman yang menunjukkan ibu tirinya membunuh kakeknya dengan cara mencekiknya menggunakan bantal. Rekaman ini menjadi bukti kuat untuk penangkapan ibu tirinya. Dan ditangkaplah beliau saat Pak Baek sedang konferensi pers berlangsung. Saat di kantor polisi, mereka mendapatkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan ibu tiri Paikseon menginstruksikan asistennya untuk menahan Hong Hae-jo di rumah lama keluarganya. 지금부터 하는 모든 발언은 법정에서 불리하게 적용될 수 있습니다. Hong Hae-jo, menyadari situasinya, memilih mogok makan sebagai bentuk perlawanan. Dan faktanya adalah, pada saat Hae-jo dan si pengancam pingsan di dalam mobil, si asistenlah yang menolong mereka dan mendorong mobil ke dalam sungai. Asisten ibu tiri, yang sebelumnya membantu Hong Hae-jo, diperintahkan untuk membunuhnya jika terjadi sesuatu pada majikannya. Namun, ia memutuskan membantu Hong Hae-jo melarikan diri. 어머니라면 도망치세요. 빨리. 근데 Saat Paikseon dan polisi mendekati lokasi, ayahnya tiba dengan senjata untuk menghadapi Paikseon yang asli. Sehingga terjadilah perkelahian di antara keduanya. Hong Hae-jo, yang mencoba melarikan diri, mendengar suara tembakan dan terjatuh. Tetapi ia sadar kembali setelah tembakan kedua, namun kondisinya masih lemah. Setelah sadar, Hong Hae-jo mendengar siulan penculik, namun tetap berusaha melarikan diri. Namun, Paikseon yang tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Mereka berdua melarikan diri dengan mobil. Sementara itu, polisi langsung menangani penculik yang masih berkeliaran. Di jalan, si penculik menghadang mobil Paikseon yang tengah melaju. Paikseon keluar dan mencoba bernegosiasi dengan si penculik, namun situasinya sangat tegang dikarenakan dia menggunakan senjata.
Penculik membisikkan sesuatu yang mengejutkan Paikseon, mungkin terkait masa lalu atau sebuah rahasia keluarga. 너는 Namun dikarenakan negosiasi tidak berjalan lancar, sehingga terdengarlah letusan senjata yang membuat Paikseon jatuh terkapar dengan luka tembak. Epilog menampilkan perspektif Hong Hae-jo, membayangkan kehidupan berbeda jika ia mengungkapkan perasaannya kepada Paikseon sejak awal. Ia menerima panggilan internasional dan bertanya apakah itu dari suaminya, namun jawabannya tidak terdengar. 좋아요. 좋아했어요. 여보세요? Kemudian, Hae-jo terbangun dari mimpi buruk di mana Paikseon ditembak oleh penculik. Mimpi ini mencerminkan kekhawatirannya yang mendalam kepada Paikseon, mengingat Paikseon telah menghilang selama 6 bulan terakhir tanpa jejak. Tetapi tiba-tiba dia mendapat panggilan telepon dari wartawan. Kita kemudian mengetahui bahwa 6 bulan sebelumnya, Paikseon telah menyumbangkan seluruh warisannya ke berbagai badan amal, serta mengundurkan diri dari kantor kepresidenan dan menghilang tanpa jejak. 여기 기자들도 많고 중요한 건 그 자식 Kemudian, keluarga Paik menghadapi konsekuensi dari tindakan dan perbuatan mereka selama ini. Ibu tiri Paikseon, Kyujin, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas perbuatannya. Sementara itu, bapak tiri Paikseon yaitu Ui Hyung memutuskan hubungan dengan keluarganya untuk menjalani kehidupan yang lebih sederhana. 맞고 그 자리에 써쓰러졌습니다. 드립니다. Untuk menghilangkan rasa sedih atas kejadian yang menimpa sahabatnya, Nayuri dan Ji Sang-woo pergi berlibur dengan semua anak panti asuhan sekaligus untuk memperkuat hubungan di antara mereka. Sementara itu, nasib si pengancam harus berakhir tragis di tangan polisi. 조심. Sebagai seorang istri, hari-hari Hae-jo pun harus dia lalui dengan kesendirian tanpa Paikseon di sampingnya. Dia terus-menerus datang ke penjara untuk mencari informasi Paikseon dari Park Do-jae. 제가 대변인님 배신자라는 거. 또 오셨네요. Pernah suatu waktu Paikseon mengajak ayah kandung Hae-jo untuk makan makanan Jepang saat ulang tahun ayahnya tanpa diketahui oleh Hae-jo. Dan itu membuat Hae-jo semakin sedih. Hae-jo pun tidak tinggal diam. Dia menerima petunjuk tentang keberadaan Paikseon setelah mendapat telepon dari nomor luar negeri dan menerima surat terima kasih dari Republik Argan atas donasi besar ke sekolah khusus bahasa isyarat atas nama Hong Hae-jo. Thank you, Miss Hong. The sign language. Dan dia mendapat sedikit informasi dari si wartawan tentang keberadaan Paikseon. Dengan informasi ini, Hae-jo memutuskan untuk pergi ke negara yang dilanda perang, Republik Argan, untuk mencari suaminya. 아니라니까요. 나한테 그런 돈이 어디 있어요. 네, 해질녘만 되면 달려가곤 했어요. Di Argan, Hae-jo diculik oleh para pemberontak. Namun, Paikseon muncul sebagai penyelamatnya. Setelah penyelamatan dramatis, mereka berbicara dari hati ke hati. Paikseon mengungkapkan rasa bersalahnya atas kematian saudara Hae-jo dan niatnya untuk menebus kesalahan dengan meninggalkannya. 우리 관계 계획대로 된 게 하나라도 있어? Masih ingat dengan bisikan si penculik waktu itu? Ya, dialah yang ngasih tahu kalau adik Hae-jo dibunuh oleh kakeknya waktu kecelakaan, dan In-a mengetahui hal itu sejak lama. Tetapi, Hae-jo tidak memiliki rasa dendam terhadap Paikseon, dan akan selalu mencintainya sebagai suami. 다 알았어요? 당신을 벗어나긴커녕 난 더는 참고 살지 않을 거야. Dan adegan berikutnya tidak baik saya tampilkan karena merusak kesehatan dan juga rentan pembatasan usia oleh pihak terkait. Setelah mengatasi kesalahpahaman,
Paik Seon, yang kini menggunakan nama baru menjadi Paik Yuyeon, dan Haijo memutuskan untuk melamar Paik Seon dan menikah kembali dengan Paik Yuyeon. Mereka mengadakan upacara pernikahan sederhana yang dihadiri oleh teman-teman dekat. Haijo juga berdamai dengan ibu dan keluarganya, dan memulai babak baru dalam hidup mereka. 맞아. 너한테 주는 위자료. Haijo memulai pekerjaan baru sebagai penerjemah bahasa isyarat di stasiun penyiaran, sementara Yuyeon menjadi negosiator negara dan menggunakan Park Do-jae sebagai asistennya. 기다렸잖아요. 왜 이렇게 연락이 안... Meskipun pekerjaan Yuyeon membawanya ke misi berbahaya, mereka berdua berkomitmen untuk saling mendukung dan menjaga komunikasi yang jujur dalam hubungan mereka. Episode terakhir, When the Phone Rings, ditutup dengan panggilan telepon antara Yuyeon dan Haijo, menandakan awal yang baru bagi mereka. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan untuk konten menarik lainnya.